王当真甘心吗？你自己享有。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Chinmu yang menyadari jika teknik pemandu jiwa Sekte 9 Hantu adalah seni ilahi yang sangat hebat. Kalau Chinmu bisa mencocokkan rune dari kata-kata itu, kekuatannya bisa meningkat. Chinmu lalu berjalan pelan ke halaman rumahnya sambil memasukkan kata-kata Youdo ke jurus pemurnian jiwa sinar matahari di langit. Jurus ini termasuk 8 serangan petir, teknik tempur terkuat dalam Sutra Mahayana Rulai yang sudah dipoles generasi Rulai sampai batas puncak. Jadi daya serangnya sangat ganas. Meski belum pernah belajar Sutra Mahayana Rulai, Chinmu tetap menyempurnakan jurusnya. Karena kitab suci iblis surgawi pendidikan agung menyatu dengan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, membuat 8 serangan petir makin kuat. Ia berlatih berulang kali hingga tiap pukulan bergemuruh dan memurnikan jiwa. Tapi jurus ini lebih fokus menyerang jiwa daripada tubuh. Perlahan muncul api karma dari tinjunya, makin intens sampai seperti matahari merah menyala. Chinmu terus berlatih sampai api karma meledak seperti matahari dan menutupi halaman. Saat ia berhenti, guru aula pedang datang tergesa-gesa membawa kabar. Raja Surgawi Lu terluka parah dan ingin bertemu pemimpin sekte. Chinmu segera ikut, melihat Raja Lu terbaring lemah dengan pakaian compang-camping dan darah di rambut serta janggutnya. Luka Raja Langit Lu jauh lebih parah dari guru kekaisaran Yangkang. Bukan cuma tubuhnya yang hancur, harka ilahi dan jiwanya juga rusak parah. Banyak pilar dan alam ilahinya runtuh, tinggal sedikit yang tersisa. Karena sudah tua, tubuhnya nyaris tak sanggup menahan jiwa yang hampir hancur. Dengan napas berat, Raja Lu berkata, "Aku sudah menemukan keberadaan Raja Langit Qian." Chinmu menghentikan Raja Lu bicara, lalu memberinya 2 botol air liur naga dan menyuruh Master Aula Pedang mengambil ramuan lain, meski ia tak yakin bisa menyelamatkannya. Luka fisik Raja Lu membaik, tapi jiwa dan harta ilahinya makin rusak. Raja Lu mengaku Raja Langit Qian sudah mati dan ia dijebak lewat pakaian orang itu. Saat ditanya penyerangnya, Raja Lu menjawab mereka menutupi wajah, tapi ia mengenali seni ilahi mereka, teknik teleportasi dari aliran suci mereka. Chinmu menenangkan Raja Lu dan bersumpah akan menarik jiwanya kembali dari Yudu jika perlu. Raja Lu mengungkap salah satu penyerangnya adalah pejabat tinggi istana memakai teknik meditasi harta roh tak tergoyahkan milik Sun Nantuo. Chinmu lalu menyentuh tubuh Raja Lu dan cepat menyegel jiwanya dengan teknik penciptaan iblis surgawi untuk menahan penyebaran jiwanya, meski masih sulit dihentikan sepenuhnya. Raja Lu sadar dirinya tak bisa diselamatkan. Jiwanya akan tercerai-berai dan jembatan ilahinya sudah hancur, jadi ia tak sanggup membantu sekte lagi. Saat penyangga hilang, harta karun ilahi di tubuhnya runtuh berantai satu persatu. Chinmu sedih karena ramuan apapun tak akan menolong. Jiwa Raja Lu sudah rusuk parah, bahkan kelak ia tak bisa masuk Yudu atau menjadi hantu. Raja Langit Lu meminta api suci membakar tubuhnya, lalu berpamitan dengan tenang sebelum berubah jadi abu. Chinmu mencoba meraih tangannya, tapi yang tersisa hanya abu-abu putih. Master Aula Pedang datang membawa ramuan, namun Chinmu berkata semuanya sudah terlambat. Raja Lu telah pergi. Master Aula Pedang berlutut diam menahan duka, lalu Chinmu mengumpulkan abu Raja Lu dan menyimpannya dalam guci hijau. Chinmu awalnya jadi pemimpin sekte iblis surgawi karena terpaksa, dan hanya peduli pada nenek Si dan patriark muda. Namun lama-lama ia menyukai ajaran dan orang-orang sekte, lalu bertekad jadi pemimpin yang baik. Ia juga mengenang Raja Lu yang memperlakukannya seperti murid nakal yang disayangi. Kini Raja Lu telah tiada, tinggal abu di guci hijau. Chinmu memerintahkan Master Aula Pedang mengerahkan murid untuk menyelidiki tuntas Sun Nantuo. Ia juga menyuruh membawa abu Raja Langit Lu dan menguburnya di sisi pohon guru suci. Setelah itu, Chinmu bertemu Si Yun Xiang, lalu pergi ke lantai catatan surgawi tingkat 3, yang berisi sedikit karya klasik dan para sekretaris tua yang meneliti serta memperbaharui berbagai teknik.
Kinmu mempelajari teknik meditasi tak tergoyahkan harta roh selama 2 hari tanpa istirahat. Keesokan harinya, Master Aula Pedang membawa berkas tentang Sunan Tuo. Kinmu menelitinya setengah hari dan memutuskan, demi menghindari dampak besar di ibu kota, mereka akan menangani Sunan Tuo dan keluarganya di luar. Kinmu menyuruh Master Aula Pedang memanggil 12 tetua pelindung kultus dan 8 pengawas untuk menunggu di tepi sungai lumpur, lalu membagikan catatan kelemahan teknik meditasi tak tergoyahkan harta roh, dan memerintahkan para Master Aula siaga. Ia meminta Hu Ling Er dan Naga Kilin tinggal sementara di Akademi Kekaisaran, lalu menemui Wei Yong di kediaman cendekiawan dan menitip pesan agar Adipati Wei datang ke biaranan Tuo, karena akan ada pertunjukan menarik. Wei Yong pergi meskipun masih bingung. Lalu Kinmu menuju paviliun mendengarkan hujan di gang bunga. Fu Qingyun hendak bicara, tapi Kinmu menghentikannya lalu tiba-tiba tubuhnya retak dan berubah jadi pria tinggi kurus mirip suku barbar. Fu Qingyun kaget dan bertanya, dari 7 tulisan teknik penciptaan yang manakah ini? Kinmu memancarkan cahaya keemasan, berganti jubah kasar, lalu mengeluarkan pagoda 1000 panji dari kantung Tauti. Ia menyuruh Tuan Aula Fu tetap diam menunggu instruksi, lalu menyeret pagoda itu keluar dari gang bunga menuju istana Sisi Nantuo. Biara Nantuo adalah sekte besar di bawah istana, dipimpin Sunan Tuo, ahli Buddhis yang dikenal tegas dan berpengaruh. Istana Sisi Nantuo jadi tempat ceramah utama Biara Nantuo, ramai didatangi biksu muda dan wanita bangsawan. Namun banyak yang datang dengan niat tak murni hingga muncul skandal, bahkan biarawan tua mempekerjakan wanita muda untuk hiburan. Sunan Tuo tahu, tapi terlalu sibuk dan menganggap itu sudah biasa di ibu kota. Jadi ia tak banyak ikut campur, meski ia sering menutup mata. Namun ia tetap membenci kejahatan dan berani memarahi pejabat jalan iblis di istana. Suatu hari biaranan Tuo gempar, ada orang di luar menjual pagoda 1000 panji, pusaka biara yang hilang ratusan tahun. Para biksu dan wanita bangsawan pun berhamburan keluar, hingga jalan tertutup. Pagoda 1000 panji menjuang di tengah kerumunan. Menara 7 tingkat dari ribuan panji giok. Tiap tingkat punya silinder kitab suci yang berputar dan memancarkan cahaya serta suara Buddha. Ini pusaka biaranan Tuo yang hilang lama, membuat para biksu ingin merebutnya, tapi tak bisa bertindak kasar di ibu kota. Penjualnya seorang pemuda asing yang berdiri di bawah pagoda sambil mengaktifkannya. Saat diaktifkan, pagoda 1000 panji membesar drastis. Panji-panji memanjang dan menara menjulang. Silinder kitab suci berputar memancarkan cahaya serta suara Buddha. Seorang barbar mengaku ia penyihir dari istana emas Lolawan, datang ke Yankang untuk mencari orang terpilih yang pantas menerima pusaka itu. Para biksu biaranan Tuo berbisik, menyadari itu memang pusaka mereka yang hilang. Biksu Yuanjing, murid Sunan Tuo, memastikan pagoda 1000 panji itu pusaka asli biaranan Tuo, lalu menuntut si orang barbar mengembalikannya. Kinmu yang menyamar sebagai orang barbar membalas bahwa pagoda itu warisan keluarganya dan hanya akan diberikan pada orang yang ditakdirkan. Seorang biksu muda lain, Yuan Feng, menertawakan itu dan mempertanyakan tentang yang ditakdirkan, sementara Yuanjing heran karena mereka memang sudah lama berselisih. Biksu Yuan Feng jelas berniat merebut pagoda 1000 panji demi cari muka di depan Sunan Tuo dan menyingkirkan Yuanjing. Kinmu menantang, siapapun yang bisa mengalahkannya boleh merebut pagoda 1000 panji. Tak lama, Wei Yong dan Adipati Wei tiba di istana Sisi Nantuo. Adipati Wei mengejek, mengira ini cuma bocah dari istana emas Luolan yang bikin onar di biara Nantuo. Ucapan Adipati Wei membuat para bangsawan di sekitar ikut berkerumun, sehingga para biksu biaranan Tuo tak bisa lagi main paksa. Seorang biksu berjubah kuning menantang, kalau mereka menang, pagoda boleh diambil. Adipati Wei berteriak memanggil Sunan Tuo sambil mengejek kebiasaannya, sementara Wei Yong heran bagaimana Kinmu tahu akan ada pertunjukan. Kinmu menegaskan syaratnya, siapapun yang bisa mengalahkannya boleh merebut pagoda 1000 panji. Saat biksu kuning hendak maju, biksu Yuanjing lebih dulu melangkah dan memperkenalkan dirinya, lalu bertanya tentang nama si orang barbar. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 一举一动都受我限制。是着了我的道，将地碟交出来，我任由二位立。你能进去的，那终究。